Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, jangan kita lupakan bahwa Dia juga Maha Adil dan Maha Perkasa. Ketika dosa dan kemaksiatan dibiarkan, azab bisa datang tanpa menunggu waktu lama. Dalam video ini, kita akan membahas 5 perbuatan yang disebut dalam Al-Quran dan Hadits sebagai pemicu turunnya azab Allah lebih cepat. Mari kita renungkan bersama, agar kita terhindar darinya. Sahabat beriman, bayangkan sebuah rumah megah yang dibangun tanpa fondasi. Dari luar tampak indah, namun sedikit saja guncangan, rumah itu akan runtuh. Begitulah hidup seorang hamba yang mengabaikan perintah Allah. Semua tampak baik-baik saja, pekerjaan lancar, harta berlimpah, namun di baliknya, jiwa rapuh dan keberkahan hilang perlahan. Mengabaikan perintah Allah bukan hanya soal tidak sholat, tetapi juga melalaikan zakat, puasa, dan kewajiban lain. Allah menurunkan syariat bukan untuk membebani, melainkan melindungi. Namun ketika manusia merasa lebih pandai dari penciptanya, disitulah awal kehancuran. Dalam Al-Quran Surah Toha ayat 124, Allah memperingatkan, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Perhatikan kata, kehidupan yang sempit. Sempit bukan hanya soal harta. Banyak orang kaya raya namun hatinya gersang. Tidur gelisah, rezeki tak pernah cukup, rumah tangga penuh pertengkaran. Itu adalah azab yang datang lebih cepat, meski wujudnya bukan petir atau gempa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa jelas peringatannya. Sholat bukan sekadar gerakan, tetapi ikatan janji dengan Sang Pencipta. Ketika janji itu diabaikan, kita memutus hubungan dengan sumber seluruh rahmat. Lihatlah sejarah kaum-kaum terdahulu. Kaum Ngat yang perkasa, kaum Samud yang ahli memahat gunung, dan Bani Israel yang diberi banyak mukjizat. Semuanya hancur bukan karena miskin ilmu, tetapi karena menolak perintah Allah. Mereka merasa tak butuh tuntunan, hingga azab datang tiba-tiba. Badai dahsyat, teriakan menggelegar, dan tanah yang menelan. Di zaman modern, bentuk azab bisa berbeda. Ketenangan hilang, bencana alam silih berganti, krisis moral meluas. Semua menjadi peringatan bahwa ketika manusia meninggalkan aturan Allah, alam pun kehilangan keseimbangan. Maka, sahabatku, periksa kembali sholat kita. Sudahkah tepat waktu? Sudahkah hati kita hadir ketika rukuk dan sujud? Jangan menunggu azab menjemput untuk menyesal. Taubat terbuka lebar, tapi kita tidak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Azab bukan sekadar hukuman. Ia adalah panggilan lembut agar kita kembali. Jangan abaikan sinyal itu. Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Saudara seiman, jika pada bab sebelumnya kita bicara tentang melalaikan perintah Allah, maka kali ini kita menyingkap bahaya yang lebih terang-terangan, menyebarkan kemaksiatan. Ini bukan sekadar berbuat dosa diam-diam, tetapi melakukannya di ruang publik, tanpa malu, bahkan membanggakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, "Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemaksiatan yang diumbar, baik di jalanan, panggung hiburan, maupun media sosial, adalah undangan terbuka bagi azab. Kita hidup di era di mana satu klik bisa menyiarkan maksiat ke jutaan orang. Konten vulgar, ghibah, fitnah, atau ajakan kemungkaran menyebar secepat cahaya. Betapa mudahnya dosa kolektif terjadi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengingatkan, tidak akan tersebar zina pada suatu kaum,
hingga mereka melakukannya terang-terangan, kecuali akan menyebar pula penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Penyakit aneh, wabah mendadak, bencana sosial, semuanya bisa menjadi bentuk azab. Sejarah membuktikan, kaum Nabi Lut yang menormalisasi perilaku keji akhirnya ditumpas dengan hujan batu dan gempa bumi. Bukan karena Allah kejam, tapi karena mereka menantang hukumnya secara terbuka. Kemaksiatan yang menyebar juga mencakup korupsi dan penindasan sistemik. Ketika praktik suap, riba, dan kecurangan dibiarkan, masyarakat menjadi rusak. Dari pemimpin hingga rakyat kecil ikut arus. Ini bukan hanya dosa individu, melainkan penyakit sosial. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menegaskan bahwa bencana alam, krisis lingkungan, dan kekacauan sosial seringkali bukan semata-mata fenomena alam. Ada campur tangan manusia, eksploitasi alam tanpa batas, gaya hidup hedonis, ketidakadilan ekonomi. Semua itu mengundang azab. Sahabat, berhati-hatilah dengan lisan dan jari kita. Satu unggahan di media sosial bisa menjadi amal jariah keburukan. Bayangkan dosa yang terus mengalir selama video maksiat kita ditonton orang. Jika kita tak mampu menjadi cahaya, jangan menjadi api yang membakar. Menghadapi kemaksiatan bukan berarti kita hanya diam. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Mulailah dari diri sendiri, bersihkan hati, jaga pandangan, gunakan media untuk kebaikan. Sampaikan kebenaran dengan hikmah. Allah Maha Pengampun, tetapi azabnya juga sangat cepat. Selagi napas masih berhembus, jadilah bagian dari solusi, bukan penyebab kerusakan. Sahabat beriman, tidak ada dosa sosial yang lebih berat di mata Allah selain kezaliman. Kezaliman berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, merampas hak orang lain, memeras, menipu, menyakiti yang lemah, bahkan merusak alam ciptaannya. Setiap tetes air mata orang teraniaya adalah jeritan yang langsung menembus langit. Dan doa mereka tidak ada penghalang sedikit pun di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya jalan, untuk menyalahkan, itu hanyalah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Ayat ini menegaskan bahwa kezaliman bukan hanya dosa personal, tetapi pemicu azab kolektif. Ketika penguasa menindas rakyatnya, ketika pedagang menipu pembeli, atau ketika kita dengan sengaja melukai perasaan orang lain, semua menjadi magnet kemurkaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doa itu dan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa ngeri ancaman ini. Bayangkan doa seorang yatim yang dizalimi, seorang pekerja yang tidak dibayar, atau masyarakat yang haknya dirampas. Saat lisan mereka bergetar memohon keadilan, arsy Allah bergetar menyambut. Azab bisa turun dalam bentuk apa saja, bencana alam, kekacauan politik, hilangnya keberkahan. Sejarah mencatat banyak bangsa hancur karena kezaliman. Fir'aun menindas Bani Israel hingga tenggelam di Laut Merah. Kaum Ngad dan Samud, meski maju dan makmur, lenyap seketika karena menindas dan sombong. Bahkan dalam peradaban modern, kita menyaksikan kejatuhan rezim yang menumpuk kekuasaan dengan darah rakyatnya. Kezaliman bukan hanya milik penguasa. Ia bisa terjadi di rumah kita sendiri. Orang tua yang lalai mendidik anak, suami yang merendahkan istri, atasan yang memeras bawahan, atau masyarakat yang menutup mata pada ketidakadilan. Bahkan merusak alam, menebang hutan sembarangan, mencemari sungai, adalah bentuk kezaliman terhadap makhluk Allah. Allah memberi kita peringatan keras dalam Quran Surat Hud ayat 117. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim,
sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya, ketika kebaikan hilang dan kezaliman merajalela, kehancuran hanyalah soal waktu. Azab tidak memandang pangkat atau jabatan. Ia datang sebagai teguran sekaligus keadilan. Sahabat, marilah kita memulai dari diri sendiri, jujur dalam bisnis, adil dalam keluarga, bijak dalam memimpin. Jika kita menyaksikan kezaliman, minimal cegah dengan doa dan nasihat. Jangan menjadi penonton yang diam, sebab diam di hadapan kezaliman berarti menyetujui. Ingat, setiap langkah yang menindas orang lain sejatinya menindas diri sendiri. Sebelum dua orang teraniaya mengetuk pintu langit, mari kita kembalikan hak-hak yang kita rampas. Taubat selalu terbuka, tetapi waktu tidak menunggu. Saudara seiman, hubungan antar manusia adalah jantung peradaban. Ketika tali silaturahmi diputus dan permusuhan dibiarkan, masyarakat bagaikan tubuh yang saling melukai. Allah sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Memutusnya bukan sekadar kesalahan sosial, tetapi dosa besar yang mendatangkan azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan, ancaman ini langsung, tidak akan masuk surga. Betapa besar dosanya hingga menutup pintu keabadian. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 22-23, Allah menegaskan, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka." Memutus silaturahmi bisa terjadi dalam banyak bentuk. Dendam antar saudara karena warisan, pertengkaran suami istri yang menjerumuskan anak-anak, tetangga yang tak lagi bertegur sapa, atau permusuhan suku dan bangsa. Media sosial kadang memperparah. Ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah menjadi api yang menyulut perpecahan. Ketika perpecahan menguasai masyarakat, keberkahan dicabut, rezeki terasa seret, doa sulit dikabulkan, dan musibah silih berganti. Azab Allah bisa hadir dalam wujud krisis sosial, kerusuhan, kemiskinan, bahkan bencana alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadits riwayat Tirmidzi, rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutus silaturahmi. Lihatlah sejarah umat. Kehancuran Andalusia yang megah tidak hanya karena serangan luar, tetapi karena perpecahan internal. Begitu pula banyak kerajaan besar di Nusantara runtuh akibat konflik saudara dan perebutan kekuasaan. Ketika persaudaraan hancur, musuh dari luar mudah menghancurkan. Silaturahmi bukan hanya hubungan darah. Menjaga persaudaraan dalam iman sama pentingnya. Menyulut permusuhan antar golongan, menyebar fitnah antar komunitas, atau menanam kebencian atas dasar suku dan agama, semuanya mengundang murka Allah. Bahkan mengabaikan undangan tetangga atau enggan memaafkan kesalahan kecil bisa menjadi penghalang rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan akhlak mulia, memaafkan orang yang menyakitinya, bahkan saat beliau memiliki kuasa penuh untuk membalas. Beliau bersabda, "Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihatlah betapa besar balasan bagi yang menjaga silaturahmi. Umur panjang, rezeki berkah, doa mustajab. Sebaliknya, yang memutusnya akan kehilangan keberkahan hidup, bahkan sebelum azab akhirat tiba. Sahabat, mari kita mulai dari hal sederhana. Mengirim pesan kepada saudara yang lama tak dihubungi, meminta maaf meski bukan kita yang bersalah, atau menengahi konflik kecil di sekitar kita. Jangan menunggu Lebaran untuk saling memaafkan. Sebab, kita tak tahu siapa yang akan dipanggil Allah lebih dulu. Ingat, memutus silaturahmi adalah menutup pintu rahmat. Sebaliknya, menyambungnya adalah undangan bagi keberkahan. Jangan biarkan ego menjadi tembok yang menghalangi kasih sayang Allah. Sahabat beriman,
Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya dan paling cepat mengundang murka Allah adalah kesombongan. Takabur membuat seseorang menolak kebenaran meski bukti sudah terpampang di depan mata. Ia menutup telinga dari nasihat, menutup mata dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan menutup hati dari hidayah. Kesombongan inilah yang menjerumuskan iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis menolak dengan pongah. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Sejak saat itu, kesombongan menjadi akar segala dosa. Orang yang sombong menolak kebenaran hanya karena pembawanya dianggap rendah atau tidak sesuai selera. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat setiap tanda kebenaran, mereka tidak beriman kepadanya. Bayangkan, Allah sendiri yang memalingkan hati orang sombong. Inilah azab yang paling menakutkan. Hati menjadi keras seperti batu. Tidak tersentuh nasihat, tidak terguncang oleh bencana, bahkan tidak luluh oleh kematian orang terdekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan tidak selalu berupa pakaian mewah atau harta melimpah. Ia bisa berupa merasa pendapat kita selalu benar, menolak kritik, memandang rendah orang lain, atau menganggap ilmu yang kita miliki lebih tinggi daripada wahyu. Kesombongan intelektual, sosial, dan spiritual sama berbahayanya. Sejarah umat manusia syarat contoh. Raja Namrud menolak ajakan Nabi Ibrahim dan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun menolak tanda-tanda kebesaran Allah meski laut terbelah di hadapannya. Kaum Quraisy menolak risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena beliau bukan dari golongan bangsawan mereka. Semua akhirnya binasa oleh azab yang datang tiba-tiba, tenggelam, diterpa angin topan, atau disapu wabah. Di era modern, kesombongan bisa berwujud sikap materialistis dan percaya penuh pada kekuatan teknologi, seolah manusia tak lagi membutuhkan petunjuk ilahi. Kita sering mendengar kalimat, agama sudah ketinggalan zaman, atau saya bisa atur hidup saya sendiri. Itu adalah bisikan takabur yang mengundang azab. Hati-hatilah, sahabat. Kesombongan membuat kita enggan meminta maaf, sulit berterima kasih, dan cepat menuduh. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kerendahan hati luar biasa. Beliau makan di lantai, menambal sendiri sandalnya, dan menolak diperlakukan bak raja. Cara terbaik melawan takabur adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ingatkan diri bahwa semua yang kita punya hanyalah titipan. Harta bisa lenyap, jabatan bisa hilang, kecantikan bisa pudar, dan nyawa pun akan kembali kepada Allah. Sujudlah lebih lama, dengarkan nasihat meski dari orang biasa, dan akui kesalahan tanpa gengsi. Karena azab bagi orang yang menolak kebenaran bukan hanya bencana dunia. Yang lebih mengerikan adalah hati yang mati sebelum jasad dikubur. Saudara Seiman, setelah menelusuri 5 perbuatan yang mempercepat turunnya azab, mengabaikan perintah Allah, menyebarkan kemaksiatan, menindas dan berbuat zalim, memutus silaturahmi, serta menolak kebenaran dengan kesombongan, kita menyadari satu hal, azab Allah itu nyata, tetapi rahmatnya jauh lebih luas. Allah sendiri menegaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah pelita bagi hati yang gelap. Sebesar apapun dosa kita, pintu taubat selalu terbuka hingga napas terakhir, selama matahari belum terbit dari barat. Namun jangan sampai tertipu oleh penundaan. Kita tak pernah tahu kapan ajal menjemput.
dan tidak ada jaminan esok hari milik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam banyak berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Taubat bukan hanya ucapan istighfar, tapi perubahan nyata, menyesali dosa, berhenti dari kemaksiatan, dan bertekad tak mengulanginya. Jika dosa berkaitan dengan manusia, kembalikan haknya, minta maaf, dan perbaiki hubungan. Inilah jalan untuk menutup pintu azab. Mari kita renungkan pula bahwa azab Allah tidak selalu berupa petir atau gempa. Kadang ia hadir dalam bentuk hati yang gersang, rezeki yang terhenti, atau ketenangan yang sirna. Banyak orang hidup serba cukup tapi jiwanya kosong. Itu pun bagian dari peringatan agar kita kembali kepadanya. Sahabat beriman, momen terbaik bertaubat adalah sekarang. Jangan menunggu Ramadan, jangan menunggu tua, jangan menunggu musibah. Setiap detik adalah kesempatan emas. Berwudulah meski tengah malam, sujudlah meski air mata tak mampu keluar. Ucapkan, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Perbanyak amal kebaikan sebagai bukti taubat. Sholat tepat waktu, sedekah meski sedikit, menolong sesama, dan menebar salam. Ganti jejak dosa dengan jejak pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang tak kalah penting, jaga harapan. Jangan biarkan rasa putus asa menipu kita. Setan sangat senang jika kita yakin bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Padahal rahmat Allah seluas langit dan bumi. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan doa. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu mengingat-Mu dalam lapang dan sempit. Jauhkan kami dari 5 perbuatan yang mengundang azab. Terimalah taubat kami, dan wafatkan kami dalam husnul hatimah. Semoga pesan ini mengetuk hati kita semua. Sebarkan kebaikan ini, ingatkan keluarga, teman, dan siapapun yang kita sayangi. Karena menunda taubat sama dengan menantang datangnya azab. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapat peringatan penuh kasih dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.